Ya, beberapa yang mungkin membedakan adalah eh, kali ini Bapak Presiden menghendaki peringatan detik-detik proklamasi sebagian besar, ya, kalau pakai angka kurang lebih di 80% beliau menghendaki itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut hadir di Istana Merdeka dalam rangka peringatan detik proklamasi yang pertama. Yang kedua, beliau juga menghendaki bahwa peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus itu nuansanya adalah nuansa yang penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan optimisme, ya, dan beliau menyampaikan untuk bagaimana kita membuat konsep, panitia membuat konsep untuk di situ ada pesta dalam tanda kutip ya, pesta rakyat gitu. Nah, tapi juga jangan kemudian juga dimaknai kok pesta sih. Kita ingin menghormati peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka dengan suasana yang memang penuh optimisme gitu. Di tengah segala permasalahan yang masih kita hadapi, beliau tidak ingin kita bermuram durja, kita pesimis. Apapun masalahnya mari kita hadapi, dan itu adalah pelajaran dari para pejuang kemerdekaan, pelajaran dari nenek moyang kita. Kalau menggunakan logika akal sehat kan tentu dulu orang tidak percaya bahwa kita bisa merdeka gitu. Nah, tapi dengan tekad, dengan persatuan, para pendiri bangsa mampu membuktikan, dan sekarang tugas kita sebagai generasi penerus, ya, melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, melanjutkan untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa. Itu yang nuansa yang pengen dihadirkan gitu. Yang berikutnya juga barangkali kalau ada keunikan atau kekhususan, jadi direncanakan di malam harinya akan ada semacam karnaval, ya, pawai yang memang coba kita rancang itu dilaksanakan di malam hari. Yang ketiga berikutnya, beliau juga merasa karena kebetulan tanggal 17 Agustus itu jatuh bertepatan di hari Minggu, maka kemudian atas beberapa masukan dari para menteri, beliau kemudian mengambil keputusan untuk tanggal 18 diliburkan. Jadi kira-kira itu. Mas, Mas, banyak keluhan Mas, gimana ya, Mas, pendaftaran HUT RI banyak yang mengeluh kalau sulit untuk masuk ke situsnya, dan apakah kuotanya sudah habis itu Mas yang disediakan oleh pemerintah? Pertama-tama tentu saya sebagai ketua panitia dan sebagai penanggung jawab yang pertama untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang kemarin telah dengan antusiasme yang sangat tinggi ikut mendaftar untuk mendapatkan undangan gitu. Memang kami juga mohon maaf karena ketersediaan tempat yang sangat terbatas, dan ternyata dari data yang masuk animo masyarakat luar biasa yang tidak mungkin semua juga tertampung, ya, sehingga kami dari kemarin sampai hari ini sedang memproses, ya, sesuai dengan ketentuan yang kita persyaratkan untuk sesegera mungkin nanti kita putuskan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan undangan gitu. Namun demikian kami juga hari ini tadi mencoba menganalisa dan mencoba mengevaluasi. Nah, ada kemungkinan, ya, rencana untuk
kita mau menambahkan kuota sehingga kita akan memberi kesempatan kembali kepada masyarakat yang nanti belum termasuk yang kita nyatakan berhak mendapatkan undangan. Nah, kami nanti akan sedang memikirkan untuk menambahkan kuota yang kita buka kembali ke masyarakat. Mas, untuk kuota sendiri kan Tolong ditunggu ya, sebentar. 8.000 itu akan dibagi pagi 4.000 dan sore 4.000 atau bagaimana mas mekanismenya? Kurang lebih demikian, tapi memang di situ kan ada pembagian untuk pagi, kemudian juga ada pembagian yang untuk yang sore gitu. Jadi hari ini nanti minta tolong sabar dulu, kami 2 hari sedang memverifikasi dan insya Allah mungkin malam ini atau paling lambat besok kami akan umumkan kembali ya, kalau yang tadi saya sampaikan ada rencana penambahan kuota baik untuk acara di pagi maupun di acara di sore hari. Sekitar berapa mas untuk tambahan kuotanya untuk pagi sama sorenya mas? Mungkin di kisaran 1.000 sampai 2.000. Berarti untuk yang 8.000 itu udah full ya mas? Ini udah habis kuota untuk yang 8.000 karena kemarin kan banyak yang ngeluh kuota penuh gitu mas saat mendaftar. Iya. Berarti hari ini udah full gitu ya mas? Iya. Ini udah habis kuota 8.000. Iya. Berarti sampai 10.000 total gitu ya? Iya. Nah nanti kita juga akan kan begini. Jadi memang dari 8.000 kan dibagi beberapa kriteria tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar memang petunjuk dari Bapak Presiden adalah untuk sebagian besar masyarakat kan begitu. Nah, tapi tentunya kita coba mengevaluasi bisa jadi nanti ada beberapa yang di luar yang 80% itu juga yang akan kita kurangi gitu. Mas tadi agak mendetail soal yang karnaval atau pawai di malamnya itu rutenya gimana gitu ya? Presiden ikut karnaval juga, ikut keliling atau enggak? Iya menyapa masyarakat. Beliau gitu. akan apa namanya memberangkatkan peserta karnaval. Dari titiknya dari sini. Titiknya masih rahasia. Oke. Di sekitaran istana juga. Sekitar istana. Mas, untuk mantan presiden dan wakil presiden apakah udah ada informasi hadir kayak Pak SBY, Bu Mega dan Pak Jokowi gitu mas? Ini udah berapa hari lagi gitu mas? Ya, untuk sementara konfirmasi final belum ya, karena memang secara resmi ya kami baru akan menyampaikan kepada mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden beserta dengan seluruh keluarga dari panitia secara resmi minggu ini. Kalau pembicaraan secara informal beberapa sudah. Mas, terkait dengan ini mas, pertumbuhan ekonomi mas. Iya. Kan tumbuh 5,12 Ya. BPS itu pemerintah melihatnya itu apakah karena keberhasilan dari paket stimulus yang diberikan atau memang daya beli masyarakat yang sudah kembali pulih mas? Kalau menurut pendapat kami tentu semua faktor berpengaruh di situ ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Jadi tidak hanya 1-2 komponen. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah ya memang demikian ininya kerjanya sistemnya begitu. Ada tanggapan maksudnya ekonomi sendiri melihat ini lebih ekspektasi perhitungan mereka gitu mas. Banyak yang bilang ini tumbuh tinggi banget sementara sentimennya nggak terlalu besar kayak misalnya nggak ada lebaran, nggak ada apapun gitu. Kalau secara technically perhitungan ya tentunya ada di BPS gitu. Ada di BPS itu. Kalau kita sebagai pemerintah kan tugasnya adalah tadi menciptakan ekosistem yang memungkinkan semua komponen-komponen tadi itu bertumbuh kan, gitu. Tapi bahwa cara menghitungnya seperti apa kan itu menjadi domainnya di BPS gitu.
Mas, tapi kan banyak yang bilang pertumbuhan ekonomi ini banyak anomali di tengah masyarakat gitu Mas. Maksudnya banyak PHK juga, terus banyak yang masih susah cari kerja dan juga ada fenomena rombongan jarang beli dan segala macam nih Mas. Rojali dan Rohan. Nah, jaliran. Mau lihatnya gimana Mas di sana Mas? Ini apa benar anomali itu terjadi gitu Mas? Tergantung dari sudut pandang mana ya. Kan kalau sebuah perhitungan tingkat pertumbuhan sebagai sebuah negara itu kan secara menyeluruh, tidak bisa kemudian hanya dari satu kelompok masyarakat gitu, bahwa masih ada kita mendapati saudara-saudara kita yang masih secara ekonomi berada di desil 1 maupun desil 2, yang secara ukuran istilah itu berada di garis miskin ekstrim, kemudian miskin dan seterusnya. Kemudian tadi muncul fenomena saudara-saudara kita yang melihat yang kemampuan secara ekonominya sekarang masih terbatas. Dengan istilah-istilah tadi saya sih terus terang tidak terlalu gembira dengan istilah itu. Menurut pendapat saya istilah itu jangan dijadikan sebagai sebuah joke atau lelucon. Itu adalah sebuah lecutan bagi kita bahwa memang masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita benahi. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus itu, mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih optimal lagi, mendorong investasi kita lebih optimal lagi, mengurangi kebocoran-kebocoran sebagaimana yang Bapak Presiden sering sampaikan tuh, di segala sektor, di segala lini, di segala lapisan. Itu begitu. Mas Pras, Partai Golkar ini belakangan jadi pembicaraan. Salah satu partai pendukung pemerintah yang besar juga digoyang isu Munaslup. Nah ini kalau dari istana gimana, kan ini partai pendukung pemerintah juga mengawal. Tanyakan ke Partai Golkar. Mas, Partai Golkar. Mas, Tapi dari istana seperti apa Mas? Dikaitkan ke istana. Jadi isu Munaslup yang mengaitkan dengan posisi ketum ini dikaitkan dengan istana gitu. Tanggapannya gimana Mas? Dinamika politik. Begini, kalau saya begini melihatnya, tolong jangan segala sesuatu tuh misalnya dikaitkan dengan istana ya. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah, tapi kalaupun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar gitu. Nah, sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan semua dikait-kaitkan dengan istana. Tidak ada itu. Dan sekali lagi konsentrasi kita tidak di situ gitu. Kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah berjalan, tetapi itu belum semuanya tereksekusi dengan merata di seluruh Indonesia. Misalnya program makan bergizi gratis, itu kan kita berharap sesegera mungkin ini seluruh saudara-saudara kita, adik-adik kita, peserta didik, ibu-ibu hamil, ya, kemudian balita, untuk sesegera mungkin semua mendapatkan makan bergizi gratis ini. Nah, kita sedang berkonsentrasi ke situ. Mas soal SKB 18 Agustus kapan Mas? Insya Allah secepatnya ya. Hari ini tadi baru selesai, kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait
Nah, insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKB tanggal 18 diliburkan. Mas, terkait dengan amnesti Mas, ini yang terdakwa korupsi impor gula juga minta diberikan abolisi juga Mas oleh Pak Presiden Prabowo. Dan itu Mas Tom Lembong, ada juga yang lain minta diberikan abolisi juga Mas. Terdakwa lainnya Mas. Terdakwa lain. Ada banyak terdakwanya. Dari perusahaan-perusahaan itu Mas. Iya. Mereka minta juga Mas. Minta abolisi juga, minta keadilan. Nanti kita serahkan ke Kementerian Hukum lah untuk mengkaji kalau memang Tapi sempat dibahas ada ya? permohonan. Belum. Tapi artinya kasusnya masih jalan Mas ya, yang selain Tom Lembong ini. Tuh iya dong. Kasusnya Pasti. masih jalan. Berarti abolisi itu bukannya peristiwa itunya nggak ada Mas? Hanya untuk Tom Lembong Hanya begitu. perorangan Iya. gitu ya Mas. Hanya untuk beliau. Jadi untuk para terdakwa lainnya enggak? Proses hukum. Apa Ya akan proses hukum yang lain dibicarakan? tetap Berarti jalan. masih berjalan ya proses hukum untuk tersangka yang lain. Oh iya. Terdakwa. Tapi kasusnya kan sama Mas, yang satu diabolisi sisanya enggak, itu gimana? Satunya Tapi kan- diabolisi, yang lainnya enggak. Iya, tapi kan satu kesatuan kasusnya Mas. Ya kan memang abolisinya ini kepada beliau, Artinya kepada fix orang nggak akan- perorangan. Fix pelaku-pelaku tersebut gak bakal diberikan abolisi juga Mas. Apa baru Ya, sampai dibahas? hari ini Jadinya kan dianulir kan hukumannya. Sampai hari ini tidak. Tapi Tidak akan ada. dibahas kan Mas? Akan diajukan. Belum ada. Belum ada. Terkait dengan pelaporan pengacaranya Tom Lembong juga, mungkin ada komentar untuk hakim. Karena kan sudah diberikan abolisi, Oke, banyak mau yang buka ya. ngomong udah diberikan abolisi, masih aja nggak kira-kira begitu. Ya sebaiknya minta tolong ditanyakan ke timnya Pak Tom Lembong itu. Mas, Mas, ini kalau- juga Mas lagi rame juga soal kafe-kafe yang takut sekarang muter lagu-lagu Indonesia. Oh, royalti. iya terkait royalti, ini tanggapannya gimana Mas? Ya kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya enggak masalah kan gitu. Sebagian kan berpendapat kalau dikomersialisasikan dalam bentuk misalnya itu di platform-platform atau di show-show, event-event tertentu yang memang itu menghasilkan keuntungan, ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur pembagian haknya kepada yang menciptakan lagu. Nah, kita sedang cari jalan keluar terbaiknya lah. Berarti akan dipanggil kasusnya. Ya pas bukan dipanggil lah, kita duduk bareng lah hari. Artinya pemerintah turun tangan untuk hal itu ya. Pasti. Mas, soal ini Mas, game Roblox katanya Mendikbud ini kan melarang, katanya ada unsur kekerasan dan mager. Nanti apakah akan berkomunikasi dengan Komdigi Mas untuk Ada Mas Bambang bisa ditanyakan langsung ke beliau. Tapi intinya begini, bukan masalah Robloxnya ya, tetapi kita perlu memahami sebagai sebuah bangsa bahwa ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita pikirkan betul supaya tidak mempengaruhi generasi-generasi muda kita ke depan kan begitu. Nah, misalnya unsur-unsur yang mengandung apapun itu bentuknya, mau games, mau siaran di televisi, mau pemberitaan, ya, mau melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Memang ini menjadi keresahan kita bersama-sama bahwa konten-konten yang muncul di situ, ya, kita harus betul-betul mencoba mengurangi hal-hal yang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang kurang baik bagi yang menonton, terutama bagi generasi muda gitu. Kan kalau kita perhatikan banyak sekali kejadian yang di luar nalar kita gitu ya. Misalnya yang baru-baru saja terjadi ini kan bagaimana seorang anak sampai
melakukan sesuatu tindakan yang di luar batas-batas nalar kepada orang tuanya gitu. Nah, inilah yang kita semua punya tanggung jawab ya. Kita semua punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab etik, punya tanggung jawab sosial untuk sebisa mungkin ya, bagaimana kita menampilkan sesuatu itu yang menghindari unsur-unsur yang negatif, kekerasan, saling menghardik, saling membenci satu sama lain, akhirnya karena provokasi tawuran antar kampung, antar geng yang kadang-kadang itu hanya karena sesuatu kejadian yang sebetulnya itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi bukan perkara Robloxnya, apapun itu kita coba berusaha ya, melindungi diri kita semua, bangsa kita, terutama generasi-generasi muda dari pengaruh-pengaruh tindak-tindak kekerasan. Tapi Mendikbud ini kan nyebutnya game Roblox ini katanya ada memicu kekerasan gitu. Betul ya, tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Tapi sudah berkomunikasi dengan Komdigi? Sudah. Komdigi setiap hari melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi dari seluruh stasiun TV, kemudian di media sosial untuk melihat games, platform games, aplikasi-aplikasi itu untuk melihat sejauh mana konten tadi yang saya sebutkan itu mengandung unsur-unsur kekerasan, negatif, pembunuhan dan seterusnya, yang itu perilaku-perilaku yang jauh dari perilaku bangsa kita gitu, yang saling gotong royong, saling toleransi, kan begitu. Dan kita itu terus terang sangat rentan ya. Kita semua harus paham bahwa bangsa kita itu dibangun dari sekian ribu pulau, sekian ribu suku, beda agama, beda bahasa. Makanya selalu Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua untuk kita selalu mawas diri. Nah, sehingga apapun tadi bentuknya ya, yang bisa mempengaruhi atau memicu terjadinya saling ini antar satu sama lain, ini sebisa mungkin kita minimalisir. Mas Pras, soal tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah terpinggirkan itu sudah ditetapkan Presiden? Ya, sudah. Itu bisa dijelaskan Mas realisasinya kapan, mungkin pencairan tunjangannya seberapa besar untuk dokter? Pertama begini, pertama adalah Bapak Presiden memang sangat concern kalau sudah berkenaan dengan masalah dokter ya. Kedua, apalagi dokter yang bertugas di 3T ya. Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Nah, maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secepatnya bagaimana kita bisa menambah jumlah dokter yang harus kita miliki. Kedua, bagaimana juga kita memikirkan ya, distribusi penugasan dari para dokter kita. Nah, oleh karena itulah pada saat disampaikan bahwa saudara-saudara kita yang bertugas sebagai dokter di 3T ini membutuhkan perhatian, di situ Bapak Presiden berkenan untuk memberikan tunjangan khusus. Bahwa mengenai realisasinya mungkin Kementerian Keuangan dan di Kementerian Kesehatan yang lebih paham. Tapi biasanya itu tidak lama. Setelah
beliau ambil keputusan mungkin bisa jadi di bulan depan juga sudah terrealisasi. Itu Ya. soal Tantim komisaris mas Tantim komisaris? dihapus ya? Iya. Itu alasannya gimana mas? Jadi begini ya, kan memang pertama semangat kita itu adalah betul-betul kita ingin membenahi BUMN kita, karena BUMN kita ini kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Nah, sehingga kita merasa bahwa satu mengenai pengawakan di BUMN itu harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua mengenai manajemen harus kita perbaiki. Ketiga mengenai keuangan juga harus kita perbaiki. Oleh karena itulah kemudian kita Bapak Presiden mengambil keputusan bahwa siapa yang ditugaskan di BUMN itu terutama komisaris, memang tugasnya adalah membenahi tadi 3 hal tadi. Bukan mau berencana atau pengen dapat tantiem gitu. Jadi nggak ada masalah kalau berkenaan dengan komisaris tidak mendapatkan tantiem. Ini semangatnya ini yang harus kita lihat, bahwa semangatnya itu memang mau memperbaiki, diberi tugas di situ untuk memperbaiki BUMN kita. Jadi sudah fix dihapus ya itu Tantim? Iya. Mas, di sini soal Riza Khalid kan infonya lagi ada di Malaysia. Riza Khalid. Siapa? Riza Khalid. Infonya kan di Malaysia, mangkir lagi. Apakah ada langkah dari pemerintah sendiri untuk membantu pihak yang berwajib untuk koordinasi terkait lokasinya, Mas? Kalau tidak salah sudah pemanggilan ketiga kalau nggak salah ya. Pemanggilan ketiga. Ya kalau upaya komunikasi ada, tapi tentunya itu kita kembalikan ke teman-teman aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kejaksaan. Kalau pemerintah jelas bagian dari Kejaksaan Agung bagian dari pemerintah, ya kita membackup penuh apa yang Kejaksaan Agung butuhkan ya pasti kita backup. Mas, kalau Presiden sendiri, Begitu? Mas Presiden sendiri kan menyoroti soal maraknya nggak bisa habis ini belum 1 jam belum 1 jam Presiden sendiri kan menyoroti itu masih Mas yang bendera One Piece. Presiden kan menyoroti nggak Mas sekarang? Siapa? Presiden sendiri. Kan ini kan marak soal penyebaran. Jadi concern apa enggak? Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya. Kemudian DPR juga sudah menyampaikan, Ketua MPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas, yang secara waktu juga tidak pas. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan ya. Yang kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu. Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih. Kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih apa adanya gitu. Dari lahir maupun batin gitu. Apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita merah putih itu kan. Presiden Mas, melihat fenomena itu bagaimana Mas? Presiden melihat ada fenomena ini tuh seperti apa gitu? Beliau melihat Tuh, ya tadi kalau yang tadi iya, kalau berkenaan nggak itu masalah dengan ekspresi itu ya Mas? Ya kalau sebagai bentuk ekspresi oke, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu.
Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Tapi itu masuk gelombangnya gede banget Mas. Ada yang ngecat jalanan di mana? Iya. Ada ngecat jalanan, terus ada yang hashtag juga di Twitter. Nah itu gimana? Satu hashtag aja gede banget ah. Mas, pemerintah apa melarang nggak Mas? Satu biji, 2 biji. Ada bilang gede banget. Pak Piga ini mendorong pemerintah katanya bisa melarang bendera One Piece ini Mas. Kalau dari pemerintah akan melarang atau seperti apa? Kalau sampai pelarangan sampai ke pelarangan. Itu tadi yang saya sampaikan gitu loh. Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi loh, membentur-benturkan itu dengan misalnya ya menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera merah putih, itu kan nggak bener gitu loh, nggak boleh seperti itu. Kita sebagai anak bangsa Mas, tidak boleh. Termasuk makna kritikan dari bendera One Piece itu ya Mas, tidak masalah ya? Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece. Nggak ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Mas, tapi apakah perlu TNI Polri ikut juga turun ke lapangan dengan merazia rumah-rumah, apakah dengan membakar bendera One Piece itu apakah sepenting itu? Ente itu yang bikin itu. Nggak ada juga kita mau merazia mau apa, nggak ada itu. Soal pahlawan nasional Mas. Mas, soal pahlawan nasional. Kerjasama? Sama RT minta dilaporin. Kita kerjasama dengan RT, RW, Camat, Babinsa, Babin Kamtibmas, Bupati, Gubernur, Kepala Daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Mas, dalam berbagai bentuk. Ya, bikin perlombaan kan gitu. Hidupkan lagi gotong royong, hidupkan lagi kerja bakti, hidupkan lagi siskampling, dan saudara-saudara kalau keliling ke daerah-daerah sekarang semarak itu. Ya, desa-desa yang mulai pasang umbul-umbul, pasang baliho dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera merah putihnya itu loh. Itu betul adanya. jadi nggak benar tuh pada komisi TNI Polri. Enggak ada itu siapa. Soal pahlawan nasional Mas. Iya Mas, gelar pahlawan nasional. Ada berapa Mas yang tahun ini? Gelar pahlawan nasional. Kan masih nanti November. Tanda kehormatan Mas kok Ini Mas, buku sejarah. Tanda kehormatan. Iya kan? Tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi dari tim gelar tanda kehormatan sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari negara dalam bentuk tanda gelar kehormatan. Ada berapa nama Mas? Kira-kira siapa Mas? Mungkin Yang menteri. diusulkan ada 22 nama. Spill. Untuk sementara ya, untuk sementara diusulkan. Backgroundnya beragam. Macam-macam. Boleh di-spill Mas? Boleh di-spill. Bukan dong. Background menteri-menteri ada menteri-menteri yang dapat. Ada yang Dari institusi. budayawan ada. Mantan menteri, Ada yang politisi ada yang pejuang lingkungan ada yang tadi kita sebutkan ya teman-teman yang bertugas di 3T di daerah terpencil, terluar, terdepan ada. Wartawan guru juga. Menteri-menteri ada dapatnya Mas, menteri-menteri. Pekerjaan wartawan kan berapa? Wartawan ada. Iya, udah jadi menteri. Tapi sepertinya kalau Ente lihat wajah-wajah. Kita pejuang juga loh Mas. ya, Pejuang berita ya. bukan mungkin yang senior dulu lah. Mas, kalau ini Mas, buku sejarah yang ditulis Kemendikbud kan katanya akan di launching 17 Agustus juga. Apa nanti ini salah satu kejutannya? Belum. Berarti mundur itu bakalan. Ada kemungkinan mundur. Tapi sekolah rakyat ini terus lanjutnya. Sekolah rakyat. Iya. Rencana kemungkinan akhir Agustus yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Gimana? Kalau launchingnya kan sudah Tapi yang dikunjungi 14 Juli yang lalu. Dan
saya kalau ngomong sekolah rakyat memang agak-agak apa ya? Emosional. Iya, karena banyak adik-adik kita yang selama ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, akhirnya sekarang bisa mendapatkan pendidikan, dan kita berharap masa depannya lebih baik, mengangkat harkat martabat keluarganya. Jadi karena itulah kami berjuang terus. Bapak Presiden mendorong kami untuk bekerja secepat-cepatnya, karena ya itu sebuah kebanggaan bagi kita sebagai anak bangsa di usia kemerdekaan yang ke-80, meskipun hanya satu, kita bisa memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan akses pendidikan dan masa depan yang jauh lebih baik, itu sangatlah mulia. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mempermasalahkan mengenai sekolah rakyat, ya mungkin perlu kita bertanya, ya artinya di mana gitu. Terus terang, kita sekolah rakyat bagi kita adalah perjuangan yang mungkin tidak bisa diukur dengan angka-angka, dan kita terus terang belum puas karena baru tahun ini, akhir bulan ini mungkin baru akan 159 lokasi yang kita bisa sediakan untuk saudara-saudara kita yang selama ini belum mendapatkan akses. Itulah makna, bagi saya itulah makna kemerdekaan yang hakiki. Kita semua sadar bahwa pendidikan salah satu cara untuk kita keluar dari kemiskinan yang membelenggu kita. Rencananya daerah mana yang bakal belum diputuskan. Tapi bulan ini. Ya. Mas Pras, terkait kredit janggal rumah prajurit di masa Kasat Gunung ini udah sampai ke telinga Presiden Prabowo belum? Itu kan mangkrak ternyata. Belum. Soalnya dari pengakuan Pak Doni katanya sudah Belum, aku belum dengar juga, belum monitor juga. Akan dicek mas polemiknya. Pasti kalau ada laporan masuk, pasti akan kita cek seperti apa permasalahan. Oke. Jadi biar gambarnya bagus. Nanti aku menyendiri aja. Aku salam untuk selain sekolah rakyat, salam untuk adik kita Chelsea yang di Jakarta Selatan yang menderita penyakit yang sangat langka, yang hanya bisa diobati kalau kita bawa ke Jerman. Dari Jerman yang memiliki teknologi itu, tetapi alhamdulillah setelah beberapa bulan atas atensi dari Bapak Presiden, adik Chelsea sekarang sudah bisa bersekolah. Jadi salam untuk Naila yang masih bisa tersenyum dalam kondisi keluarga yang sangat sulit. Salam hormat juga untuk Chelsea dan Naila. Kita seharusnya semua bergandengan tangan, kita berjuang untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Merdeka.